Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan update perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sore kemarin, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang berasal dari skema kerjasama multilateral COVAX telah tiba di Indonesia. Dalam batch pertama ini, secara total Indonesia akan menerima sebanyak 11,7 juta vaksin jadi yang akan terus dikirim hingga bulan Mei 2021. Datangnya vaksin AstraZeneca ini tidak lepas dari kerjasama kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, serta dengan berbagai pihak internasional, yaitu negara donor, yaitu Aliansi Vaksin Gavi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI, dan lain-lain. Penting untuk diketahui bahwa masuknya vaksin AstraZeneca ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia sehingga dapat mengakselerasi program vaksinasi nasional dalam menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan PPKM Mikro dan Posko Penanganan COVID-19 terhitung dari tanggal 9 Maret hingga 22 Maret 2021. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021. Selain berlaku di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, perpanjangan PPKM Mikro ini juga berlaku di 3 provinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Masuknya 3 provinsi ini ke dalam wilayah yang ikut menjalankan PPKM Mikro karena kasus aktif yang masih tinggi sehingga perlu dikendalikan. Pemerintah meminta kepada seluruh kepala daerah yang daerahnya masuk di dalam instruksi Mendagri ini agar dapat mematuhi berbagai pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kasus COVID-19 di daerahnya dapat dikendalikan dengan baik dan dapat memenuhi parameter yang sudah ditentukan. Pada hari ini saya akan berfokus pada situasi kasus aktif di Indonesia per tanggal 7 Maret 2021. Sebelum memberikan informasi lebih mendalam soal situasi kasus aktif, ada baiknya kita mengerti dulu perbedaan soal kasus positif dan kasus aktif. Kasus positif adalah jumlah kasus yang baru ditemukan setiap harinya, sedangkan kasus aktif adalah jumlah dari penderita COVID-19 yang masih ada di tengah masyarakat atau orang yang masih menderita COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah atau tempat isolasi yang tersentral. Kasus positif itu dapat menilai tingkat penularan, sedangkan kasus aktif memberikan gambaran jumlah kasus yang harus ditangani. Perkembangan kasus positif dan kasus aktif sama-sama penting untuk kita pantau. Namun pada hari ini, fokus yang akan kita letakkan pada jumlah kasus aktif di Indonesia. Dengan berfokus pada jumlah
dan bukan persentasenya, kita dapat melihat lebih dalam besaran masalahnya dan berapa banyak orang yang perlu untuk mendapatkan penanganan dengan baik agar kasus aktif ini dapat berkurang hingga tidak ada sama sekali. Seperti yang terlihat pada grafik, bahwa angka kasus aktif di Indonesia jumlahnya terus meningkat perlahan hingga minggu kedua bulan Juli dan kemudian cenderung stabil sampai minggu keempat bulan Agustus. Namun, seiring dengan adanya libur panjang di bulan Agustus 2020, maka kasus aktif cenderung meningkat hingga minggu kedua Oktober. Tingginya pertambahan kasus aktif ini kemudian disikapi dengan pelaksanaan PSBB ketat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan salah satu penyumbang tertinggi kasus aktif di Indonesia pada saat itu. Namun, meskipun imbas dari pelaksanaan PSBB ketat sejak 14 sampai 27 September 2020 tersebut terlihat pada penurunan kasus positif baru, ternyata hal tersebut tidak dapat terlihat pada jumlah kasus aktif. Hal ini disebabkan kasus aktif terdiri dari tidak hanya kasus baru, namun kasus lama yang belum juga sembuh atau masih dalam perawatan. Selanjutnya, penurunan pada minggu kedua Oktober ini bertahan hingga minggu pertama November. Kemudian angkanya terus meningkat secara signifikan hingga minggu pertama Februari 2021. Selama peningkatan tajam tersebut, telah dilewati 2 periode libur panjang, yaitu pada akhir bulan Oktober hingga awal November, dan libur Natal dan Tahun Baru pada akhir Desember 2020. Setelah mengalami peningkatan tajam sejak minggu kedua Februari hingga saat ini, kasus aktif mengalami penurunan yang signifikan, atau turun sebesar 16% sejak minggu puncak. Dan pelaksanaan PPKM yang telah berlangsung sejak tanggal 11 Januari memberikan dampak pada kasus aktif yang menurun di minggu kedua Februari atau jeda 5 minggu sejak pelaksanaan PPKM. Ini membutuhkan waktu lebih lama daripada pembelajaran yang pernah saya sampaikan DKI Jakarta, bahwa dampak positif dari intervensi kebijakan baru ini akan terlihat setelah 4 minggu intervensi berlangsung pada penambahan kasus positif. Namun 5 minggu untuk kasus aktif. Penting untuk diketahui bahwa PPKM Mikro ini memiliki peran yang penting dalam membantu menurunkan kasus aktif di masyarakat, khususnya melalui posko yang ada di desa atau kelurahan. Dan posko ini berperan dalam mengidentifikasi masyarakat yang terjangkit COVID-19 dan segera berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk memberikan penanganan yang sesuai dengan standar, sehingga mereka dapat segera sembuh. Semakin efektif peran dari posko, maka kasus aktif dapat terus diturunkan sehingga pandemi dapat dikendalikan dengan efektif dan tepat sasaran. Pada prinsipnya bahwa PSBB maupun PPKM memiliki tujuan untuk mengendalikan penularan COVID-19 yang terjadi di masyarakat. PPKM Mikro yang saat ini berlaku merupakan bentuk inovasi intervensi hingga level yang sangat kecil, yang kesuksesannya juga bergantung pada peran aktif dari masyarakat. Perubahan ke arah yang lebih positif akibat dari PPKM ini tentunya tidak lepas dari kemauan dan dukungan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan pelaksanaan PPKM di tingkat RT RW-nya. Maka dari itu, pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih terhadap masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program PPKM Mikro. Sehubungan dengan PPKM Mikro tahap ketiga yang berlangsung mulai hari ini hingga 22 Maret 2021, Satgas berharap masyarakat bersama dengan pemerintah dapat tetap semangat saling bahu-membahu menjalankan serta mengawasi keberlangsungan PPKM Mikro ini. Kesuksesan PPKM Mikro ini diharapkan dapat terus menekan angka kasus aktif yang ada di tengah masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tren perkembangan kasus aktif di Indonesia disandingkan dengan tren kasus aktif di tingkat dunia. Perkembangan kasus aktif dunia cenderung mengalami peningkatan sejak awal hingga bulan Oktober 2020. Kemudian trennya ini meningkat secara signifikan dan tajam
hingga minggu pertama Februari 2021. Hal ini bersamaan dengan meningkatnya kasus pada negara-negara penyumbang kasus aktif tertinggi di dunia pada periode tersebut, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis. Kasus aktif dunia mulai menunjukkan penurunan pada minggu kedua Februari 2021 hingga hari ini bersamaan dengan juga turunnya kasus aktif pada berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Tren perkembangan kasus aktif dunia tidak berbeda jauh dengan tren perkembangan di Indonesia. Kasus aktif di Indonesia juga cenderung meningkat sejak awal pandemi hingga bulan Oktober 2020. Kemudian trennya juga meningkat tajam hingga menunjukkan penurunan pada minggu kedua Februari 2021. Perlu diingat, penurunan kasus aktif di Indonesia yang cukup signifikan ini juga berkontribusi terhadap penurunan kasus aktif di dunia. Tentunya dengan menurunnya kasus aktif baik di tingkat dunia maupun Indonesia dapat menjadi awal yang baik untuk perkembangan ke depannya. Kami berharap kasus aktif di Indonesia dapat terus ditekan hingga dapat terus secara signifikan juga menekan kasus aktif di tingkat dunia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya terus menurunkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Upaya menurunkan kasus aktif di Indonesia ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia terhadap pengendalian pandemi COVID-19 di dunia. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan yang lebih detail pada 13 provinsi di Indonesia terkait dengan tren persen kasus aktif selama 4 minggu pengamatan sejak tanggal 24 Februari hingga tanggal 7 Maret 2021. Jika dilihat secara umum, maka DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat ini menunjukkan penurunan yang konsisten selama 4 minggu terakhir. Kemudian untuk Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Timur, ini sempat menunjukkan kenaikan kasus aktif pada minggu kedua pengamatan, tapi kemudian menurun hingga minggu keempat pengamatan atau minggu pertama bulan Maret 2021. Perkembangan pada 10 dari 13 provinsi ini menunjukkan perkembangan ke arah yang baik karena mengalami penurunan pada 2 minggu terakhir. Namun, terdapat juga provinsi yang menunjukkan perkembangan yang kurang baik, yaitu Kalimantan Selatan, Papua, dan Aceh. Ketiga provinsi ini menunjukkan peningkatan kasus aktif yang signifikan pada 4 minggu pengamatan. Provinsi yang menyelenggarakan PPKM dan PPKM Mikro, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, mengalami perkembangan yang baik. Sebaliknya, 3 provinsi yang menunjukkan peningkatan kasus aktif, ini merupakan provinsi yang tidak menjalankan PPKM dan PPKM Mikro. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang diterapkan memberikan dampak yang cukup baik dalam perkembangan kasus di wilayah tersebut. Salah satunya adalah perkembangan kasus aktif tersebut. Namun, penting untuk diketahui bahwa dampak dari kebijakan PPKM dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pelaksanaannya, sehingga dampak kebijakan bisa jadi bervariasi di masing-masing wilayah. Saat ini, sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021, PPKM Mikro juga dilaksanakan di 3 provinsi lainnya di luar Pulau Jawa Bali, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Untuk itu saya ingatkan bahwa PPKM dan PPKM Mikro terbuka untuk diterapkan di provinsi lain yang bukan diprioritaskan. Tidak hanya provinsi di Pulau Jawa, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Melalui penerapan PPKM Mikro, maka penanganan pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga akan banyak masyarakat yang bisa diselamatkan. Hal ini dapat tercermin dari perkembangan positif yang telah saya sampaikan baik di provinsi yang melakukan PPKM maupun secara nasional. Tentunya penerapan intervensi kebijakan ini bertujuan agar penekanan kasus tidak hanya terjadi pada beberapa provinsi saja, namun provinsi yang membutuhkan, terutama yang masih menunjukkan peningkatan kasus termasuk kasus aktif. Selain update mingguan yang telah disampaikan, ada baiknya kita juga mengerti beberapa isu terkait COVID-19
yang saat ini sedang ramai dibicarakan, salah satunya adalah long COVID, yang secara prinsip dapat diartikan sebagai gejala sakit berkepanjangan yang diderita setelah tes COVID-19 menunjukkan hasil negatif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO, sebagian besar orang yang menderita COVID-19 ini mengalami gejala ringan sampai sedang. Sedangkan sekitar 10-15% kasus ini berujung pada gejala berat dan sekitar 5% menderita penyakit yang kritis. Secara umum, penderita COVID-19 akan sembuh dalam waktu 2 sampai dengan 6 minggu. Akan tetapi, untuk beberapa orang, beberapa gejala akan dirasakan setelah beberapa minggu dinyatakan pulih. Inilah yang disebut sebagai long COVID. Hal ini dapat terjadi juga kepada mereka yang menderita gejala ringan. Mereka yang berusia muda atau anak-anak dan juga tidak memiliki komorbid. Hasil penelitian juga menunjukkan pada sampel yang berumur 18 sampai dengan 34 tahun yang sebelumnya sehat, 20%-nya atau 1 di antara 5 melaporkan menderita beberapa gejala yang berkepanjangan setelah menderita COVID-19. Namun, harap dijadikan catatan bahwa mereka yang menderita long COVID tidak akan menularkan gejala yang sama ataupun virus COVID-19 kepada mereka yang berada di sekitarnya. Meski masih dibutuhkan penelitian lebih jauh terkait long COVID untuk memahami efek jangka panjang dari COVID-19, penyebab gejala yang berkepanjangan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya pulih dari gejala berkepanjangan COVID-19, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika telah mengamati gejala berkepanjangan yang biasanya diderita oleh penderita long COVID. Umumnya, gejala tersebut diantaranya adalah kelelahan, kesulitan bernafas, batuk, sakit persendian, dan sakit dada. Sedangkan gejala lain yang juga mungkin ditemui adalah kesulitan untuk berpikir dan berkonsentrasi atau sering disebut sebagai brain fog, kemudian depresi, sakit pada otot, sakit kepala, demam, dan jantung berdebar. Meski kasusnya jarang, ada juga ditemui komplikasi medis yang mungkin menyebabkan masalah kesehatan berkepanjangan di beberapa penyintas COVID-19. Masalah ini tampak mempengaruhi sistem organ tubuh yang berbeda, antara lain jantung, terjadi pembengkakan otot jantung, kemudian pernafasan, ini masalah pada fungsi paru-paru, yang ketiga kerusakan ginjal akut, kemudian yang keempat adalah gatal-gatal dan rambut rontok, yang kelima adalah masalah pada indera penciuman dan perasa. Saya harapkan dengan adanya temuan ini, masyarakat dapat lebih waspada. Dampak negatif pada kesehatan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang menderita komorbid, tapi juga oleh mereka yang berumur cukup muda, bahkan tidak menderita komorbid apapun. Dengan adanya hasil penelitian ini, saya juga sangat berharap beberapa bagian dari masyarakat yang bersikap acuh pada COVID-19, bahkan tidak percaya, dapat menimbang kembali caranya beraktivitas. Ingatlah, penyakit apapun secara prinsip akan membuat kita merasa tidak nyaman. Dampak jangka panjang dari long COVID tersebut sangat berpotensi juga untuk mengganggu produktivitas ke depannya. Walaupun fakta-fakta yang saya paparkan mungkin terlihat menakutkan, namun saya meminta masyarakat untuk tetap tenang. Jika mulai merasakan gejala seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Terlepas dari itu semua, saya berharap masyarakat dapat sepenuhnya mengerti bahwa COVID-19 itu sesungguhnya dapat dihindari. Cara menghindarinya pun cukup mudah, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh para ahli. Protokol kesehatan itu mewajibkan kita untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan bahkan dapat menghindari kita dari penyakit menular lainnya apabila berhasil kita aplikasikan sebagai bagian dari cara hidup baru. Maka dari itu, saya berharap masyarakat tidak menganggap protokol kesehatan sebagai beban, melainkan sebagai solusi preventif terbaik untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
Selanjutnya saya akan menjelaskan fenomena munculnya varian virus COVID-19 dan pengaruhnya kepada efektivitas vaksin. Sebagaimana yang saya jelaskan pada konferensi pers sebelumnya, pada prinsipnya semua virus termasuk virus SARS-CoV-2 berkembang seiring waktu. Saat sebuah virus menggandakan dirinya, terkadang terjadi sedikit perubahan yang sangat normal untuk virus tersebut. Perubahan-perubahan ini disebut mutasi, sedangkan virus dengan satu atau lebih mutasi itu disebut varian dari virus aslinya. Dan ketika virus menyebar luas di populasi dan menyebabkan angka kasus yang tinggi, maka kemungkinan virus bermutasi pun juga semakin meningkat. Semakin besar peluang virus menyebar, semakin besar peluang mereka berkembang biak, sehingga peluang perubahan terjadi pun semakin besar. Sebagian besar mutasi virus tidak terlalu besar berpengaruh pada kemampuan virus untuk menyebabkan infeksi maupun penyakit. Namun, berdasarkan lokasi perubahan di material genetik virus, maka sangat mungkin mempengaruhi sifat virus seperti sifat penularannya, kurang atau lebih cepat menyebar, atau besar keparahan yang ditimbulkan. Vaksin COVID-19 yang sedang dalam pengembangan atau telah disetujui, ini diharapkan dapat memberikan setidaknya beberapa proteksi untuk melawan varian virus baru. Karena pada prinsipnya, vaksin COVID-19 dalam pengembangannya memperhatikan respon imun yang luas dan mempertimbangkan berbagai antibodi dan sel. Oleh karena itu, perubahan atau mutasi pada virus tidak membuat vaksin menjadi tidak efektif sama sekali. Jika salah satu vaksin terbukti kurang efektif terhadap satu atau lebih varian, maka hal itu dapat menjadi dasar perbaikan komposisi vaksin untuk melindungi dari varian tersebut secara spesifik. Saat ini, peneliti, lembaga pemerintahan di bidang kesehatan, serta ilmuwan bekerja keras untuk mengidentifikasi kemunculan varian baru melalui whole genome sequencing, atau cara untuk melihat identitas dari virus itu, yang kemudian dikumpulkan pada GIS8 sebagai untuk mendalami pengaruhnya terhadap perilaku virus tersebut. Waktu penelitian tersebut tidaklah sebentar, maka apa yang bisa kita lakukan sekarang ialah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran virus, untuk mencegah mutasi yang sangat mungkin mengurangi efikasi vaksin yang sudah tersedia dan bahkan sudah disuntikan kepada beberapa kelompok masyarakat di Indonesia. Sementara itu, produsen dan program yang mendayagunakan vaksin ini harus terus menyesuaikan dengan kondisi evolusi virus COVID-19, misalnya memasukkan lebih dari satu strain dalam pengadaan satu produk vaksin, adanya suntikan penguat atau booster, dan lain-lain. Uji juga harus dirancang dengan baik agar memungkinkan penilaian setiap perubahan efikasi dan dapat terlihat dan harus memiliki skala dan keragaman yang memadai untuk memungkinkan hasil interpretasi hasil yang jelas. Selain itu, studi tentang dampak pembentukan antibodi pada penerima atau efektivitas vaksin juga menjadi penting untuk mengetahui betul dampak dari program vaksinasi, misalnya dengan melakukan serosurvei pada masyarakat. Vaksin adalah intervensi yang sudah teruji manfaat kesehatan masyarakatnya maupun kemampuannya untuk menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, kita tidak boleh menunda vaksinasi atas dasar kekhawatiran varian baru yang muncul. Bahkan jika vaksin mungkin akan kurang efektif terhadap beberapa varian virus COVID-19. Layaknya berperang, kita harus memanfaatkan senjata yang ada untuk dapat menang. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas vaksin yang ada saat ini. Selain itu, pemerintah akan berupaya melakukan percepatan vaksinasi di Indonesia maupun memprioritaskan kelompok yang rentan untuk menekan laju penularan maupun kemunculan varian baru. Ingat, kita semua aman jika semua orang aman, sehingga bukan hanya soal kesolidan nasional, namun juga masyarakat secara global. Program vaksinasi di internasional yang berlangsung saat ini diwarnai dengan isu penemuan
sindikat pemalsuan vaksin COVID-19 yang telah berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum di Afrika Selatan dan Cina. Penting untuk diketahui bahwa pemalsuan vaksin merupakan tindak kriminal yang membahayakan masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya sindikat pemalsuan vaksin COVID-19 di Indonesia. Hal ini disebabkan karena seluruh pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dengan skema G2G atau antar pemerintah, sehingga keaslian vaksin dapat dijamin. Pada intinya, vaksin COVID-19 masih sangat terbatas, sehingga vaksin yang diperjualbelikan secara bebas sudah pasti merupakan komoditas palsu. Walaupun demikian, pemerintah akan terus memonitor isu pemalsuan vaksin ini. Selain itu, pemerintah juga terus mengedukasi dan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dalam proses pengadaan vaksin dalam skema gotong royong untuk memastikan juga keaslian vaksin. Penting untuk diketahui, vaksin yang akan digunakan di Indonesia harus memiliki Emergency Use of Authorizations dan nomor izin edar dari Badan POM serta sertifikasi halal dari MUI. Selanjutnya, saya akan membacakan update kasus COVID-19. Pada hari ini terjadi penambahan kasus positif sebesar 6.389, di mana jumlah kasus aktif sekarang adalah 144.311 atau 10,4%. Prosentasenya menurun terus, dan jumlah kasus sembuh sekarang sudah mencapai kumulatif 1,2.010.877 atau 86,9%, di mana jumlah kasus meninggal kumulatif saat ini adalah 37.757 atau 2,7%. Sekian sesi paparan pada hari ini. Selanjutnya tanya jawab dengan media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ada 3 pertanyaan hari ini. Yang pertama dari Kiki Kata Data terkait PPKM yang semakin longgar karena fasilitas umum diizinkan untuk buka dengan kapasitas maksimal 50% dengan pengaturan oleh Pemda. Sejumlah Pemda pun melakukan pelonggaran. Seperti Solo izinkan bioskop dibuka, Bali menambah jam operasional mal dari jam 9 malam menjadi jam 10 malam. Apakah ini bisa berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat? Terlebih akan ada hari kejepit saat Isra Miraj minggu ini. Bagaimana antisipasi dari Satgas terhadap potensi mobilitas masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Kata Data. Jadi pada prinsipnya, pandemi tidak seharusnya menghalangi masyarakat untuk tetap produktif, tentu dalam ambang batas yang terkendali. Tapi ingat, produktivitas dalam masa pandemi harus sejalan dengan penerapan kewajiban disiplin protokol kesehatan. Dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat produktif aman COVID-19 perlu adanya proses yang bertahap, mulai dari melakukan prakondisi, menentukan waktu yang tepat atau timing, menentukan prioritasnya, melakukan koordinasi pusat dan daerah, tentunya untuk pemerintah, dan terus melakukan monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung. Terkait PPKM, baik di tingkat kabupaten kota atau tingkat mikro, ini perlu penyelarasan antara implementasi yang dibuat dengan apa yang sudah termaktub di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Khususnya dalam rangka menghadapi libur panjang, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi peluang kenaikan kasus yang umumnya terjadi saat libur panjang dengan pendekatan kedaerahan masing-masing. Jadikan momen libur panjang ini menjadi pembelajaran terakhir dari 5 pelajaran libur panjang yang lalu yang terus mencatatkan kenaikan kasus. Mohon kerjasamanya kepada masyarakat untuk bersabar dan bijak khususnya dalam melakukan kegiatan yang berisiko meningkatkan penularan seperti bepergian jarak jauh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari Firda Lokadata.id dan Thea IDN Times.
Pertanyaannya minta tanggapan mengenai mutasi virus B117 yang sudah menyebar di 3 pulau besar di Indonesia. Bagaimana upaya pemerintah meminimalisir tali penularan mengingat virus B117 ini sudah menyebar di 3 pulau besar? Dan bagaimana upaya tracing mutasi ini, serta pembatasan apa yang akan diberlakukan, dan apakah mutasi ini akan mempengaruhi efektivitas vaksin? Terima kasih. Baik, terima kasih pada lokadata.id dan IDN Times. Pada prinsipnya, pencegahan masuknya transmisi lintas negara ataupun mutasi virus COVID-19 ini terus ditingkatkan melalui proses screening yang ketat. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021, dan di dalam Surat Edaran ini telah diatur bahwa travelers maupun pendatang WNA tidak dapat masuk ke Indonesia kecuali mereka tergolong dalam kriteria sebagai berikut. Sesuai dengan Permenkumham nomor 26 tahun 2020 dan sesuai dengan skema perjanjian Travel Corridor Arrangement atau TCA, dan atau mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga. Selanjutnya, WNI yang masuk ke Indonesia wajib melakukan karantina setelah datang di Indonesia walaupun membawa hasil tes PCR negatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa mutasi virus COVID-19 seperti B117 atau yang lainnya tidak menyebar di Indonesia. Selain itu, tracing terus dilakukan kepada masyarakat yang memiliki kontak erat dengan mereka yang terjangkit COVID-19 B117. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia masih efektif dalam menghadapi varian B117, sehingga masih dapat digunakan dalam program vaksinasi nasional. Dan sebagai informasi tambahan, berdasarkan hasil laporan whole genome sequencing oleh pemerintah per 7 Maret 2021, diketahui bahwa telah sebanyak 539 sequence genetik yang terkumpul dan 515 diantaranya merupakan pelancakan sequence yang lengkap. Selain itu, sudah ditemukan 6 sampel dengan varian VU2020-12-01, GR-501YV1, B117 pada periode pengumpulan sampel di bulan Januari dan Februari 2021, yaitu 3 sampel di DKI Jakarta, 1 Kalimantan Selatan, 1 dari Sumatera Utara, dan 1 dari Sumatera Selatan. Apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk bersikap transparan terhadap perkembangan kasus COVID-19 nasional dan bukan semata-mata membuat masyarakat panik. Penelitian terkait karakteristik B117 ini masih sangat terbatas, khususnya terkait perubahan perilaku virus. Pemerintah akan terus melakukan penelitian melalui pelacakan genetika maupun pemantauan perilaku virus secara konsisten dan intensif dalam rangka mencegah penambahan imported case di masa yang akan datang dan mempercepat penanganan pandemi COVID-19 nasional bahkan dunia. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya dari Andrian Tirto.id. Vaksin AstraZeneca akan digunakan di fase mana dan bagaimana mekanisme pembagiannya? Lalu soal vaksin gotong royong, sudah berapa peserta dan berapa distribusi yang dibagikan? Terima kasih. Terima kasih Tirto.id. Sejauh ini fokus vaksinasi terletak pada pelaksanaan vaksinasi program yang menyasar kebutuhan kelompok prioritas tahap kedua, yaitu petugas layanan publik dan lanjut usia. Untuk pelaksanaan dan teknis vaksinasi gotong royong masih dalam tahap pembahasan, sehingga mohon masyarakat maupun media menunggu rilis resminya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan terakhir dari azizah.medcom.id. Presiden Jokowi beberapa kali mengatakan dalam sehari dapat melakukan vaksinasi 1 juta orang. Namun kenyataannya sudah hampir 2 bulan, angka penerima vaksin masih 3 juta orang. Berarti rata-rata per hari hanya bisa melakukan vaksinasi 50.000 orang.
Apa kendalanya sehingga vaksinasi belum bisa mencapai 1 juta orang per hari? Berapa banyak sebetulnya jumlah vaksinator di Indonesia? Dan satu vaksinator bisa menyuntik ke berapa orang? Terima kasih. Terima kasih medcom.id. Sejauh ini beberapa kendala yang dihadapi pemerintah diantaranya terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan dan belum sempurnanya sistem informasi data yang dibutuhkan untuk vaksinasi dan alur komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi sebagai input yang berarti untuk memperbaiki program ke depannya. Terima kasih. Dengan demikian telah selesai konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa dan media. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib